Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Memento Book Review. Dan kali ini saya akan membahas novel yang sudah lama saya janjikan, The Handmaid's Tale karya Margaret Atwood. Seperti yang selalu saya bilang, novel ini adalah salah satu novel wajib bagi para pecinta genre distopia. Coba bayangkan, apa jadinya jika negara kita terjebak perang dengan banyak korban yang gugur, sementara para komandan tidak selalu bisa memiliki anak? Kira-kira hukum dan kehidupan seperti apa yang akan terjadi? Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ulas yuk. Nah, bukan hanya isinya saja nih, tapi latar belakang novel ini pun juga cukup menarik. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 oleh penulis Kanada, Margaret Atwood. Beliau menulis novel ini pada masa berkembangnya politik konservatif, dan beliau sendiri menggambarkan novel ini sebagai fiksi spekulatif yang berdasarkan pada kenyataan sejarah. Jadi, hukum-hukum yang terjadi di dalam novel ini pernah terjadi di dunia nyata. Saya bisa bilang bahwa ini adalah fiksi spekulatif yang didasarkan pada hal yang pernah terjadi, sehingga tidak murni dari imajinasi Margaret Atwood, tetapi beliau berkaca kepada sejarah tentang hukum-hukum dan hal-hal yang pernah terjadi dalam sejarah penindasan. Novel ini sudah banyak sekali dipelajari, bahkan kadang juga dilarang terbit, dan menjadi bahan diskusi sejak dulu. Apalagi di tahun 2017, Hulu membuat adaptasi serialnya dan sekarang sudah sampai season 6. Season 6 ini adalah season terakhir ya, dan mulai ditayangkan pada 8 April 2025 kemarin. Karena popularitas novel ini, Margaret Atwood akhirnya menerbitkan sequelnya yang berjudul The Testaments pada tahun 2019, 34 tahun setelah The Handmaid's Tale. Saya sangat-sangat penasaran dengan The Testaments itu, tapi sayangnya, setahu saya novel tersebut belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi antara saya membeli novel bahasa Inggrisnya, kemudian saya review di sini, atau saya menunggu hingga terjemahannya keluar. Tapi untuk sekarang, saya akan fokus kepada The Handmaid's Tale terlebih dahulu, karena novel ini juga sangat-sangat menarik perhatian saya. Buku ini menceritakan tentang Republik Gilead dengan para handmaid-nya. Mereka adalah para perempuan yang masih sehat dan subur, yang tinggal di rumah komandan atau petinggi, dan tugasnya adalah dibuahi setiap masa subur dan melahirkan anak. Jadi singkatnya, tugas para handmaid ini sebenarnya adalah beranak. Sekali lagi saya tegaskan bahwa bukan sebagai pemuas nafsu para komandan ya, karena nafsu itu sendiri dianggap buruk dalam novel ini, dianggap sebagai pelemah semangat juang. Di Republik Gilead sendiri, hak-hak semua orang itu dibatasi. Tapi yang paling parah adalah hak-hak perempuan. Bahkan handmaid dilarang memiliki nama dan dipanggil dengan nama komandannya. Contohnya dalam novel ini, tokoh utamanya adalah Offred. Dan beliau tinggal di rumah Komandan Fred. Jika ada komandan lain yang bernama Wayne, maka nama handmaidnya jadi Of Wayne. Kalau komandannya bernama Warren, maka handmaidnya bernama Of Warren, dan lain sebagainya. Dalam novel ini kita melihat bagaimana kehidupan para handmaid, dari yang sehari-harinya seperti berbelanja, pendidikannya, kemudian menyaksikan tembok tempat markas para guardian atau semacam tentara, semacam pihak berwajib begitu ya. Kemudian bagaimana ritual para handmaid ini dibuahi oleh komandannya, dan bagaimana ritual kelahiran anak para handmaid, dan lain-lain sebagainya. Semuanya bernafaskan penindasan, dan menurut saya Margaret Atwood bagus sekali dalam menggambarkan bagaimana tokohnya dalam novel ini sama sekali tidak berdaya. Jelas, kondisi Gilead seperti itu saja sudah merupakan masalah ya. Tapi menurut saya yang sangat menarik dari novel ini adalah hal yang muncul dalam interaksi tokohnya, Offred, dengan sang komandan. Mereka jadi sering bertemu secara rahasia, yang sebenarnya hal itu dilarang, karena mereka hanya boleh bertemu sebulan sekali ketika ritual pembuahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah sang komandan menginginkan untuk berhubungan seksual lagi dengan Offred di luar jadwal ritual sebulan sekali? Ternyata sama sekali tidak. Hal ini yang membuat konflik dalam The Handmaid's Tale ini terasa hidup. Jadi begini maksud saya. Tantangan dari menulis sebuah novel distopia adalah membuat hal-hal yang terjadi dalam novel ini normal bagi pandangan tokoh-tokohnya. Contoh, menurut kita, keberadaan handmaid, perempuan tidak boleh punya nama, itu kan tidak normal. Itu kan masalah ya. Tapi bagi para tokoh dalam novel ini, itu semua normal.
Maka, kalau hanya diceritakan tentang bagaimana buruknya Republik Gilead, itu tidak akan menjadi konflik. Karena bagi para tokoh di dalam novel ini, itu hal yang normal gitu. Jadi, novel ini tetap butuh sebuah konflik lain yang bahkan untuk para tokohnya saja dianggap tidak normal dan janggal. Konflik itulah yang membuat novel ini terasa tetap hidup dan bernafas bagi saya dengan keunikan tokoh-tokohnya dan hal-hal yang terjadi di dalamnya. Oke, gaya bahasa dalam novel ini cukup ringkas, tapi banyak sekali perumpamaannya. Yang menarik, perumpamaan-perumpamaan ini tidak hanya asal membandingkan saja, tetapi punya makna yang lebih dalam. Contohnya, ketika menggambarkan bahwa orang-orang yang digantung itu sebagai penari, terlihat sebagai penari. Kemudian di akhir bab, Offred berkata bahwa dia tidak ingin menjadi penari. Artinya bahwa Offred tidak ingin dihukum gantung. Saya sendiri belajar banyak tentang perumpamaan dalam novel ini dan saya rasa itu cukup menarik. Selain itu karena menggunakan sudut pandang orang pertama, jadi penyampaiannya sering melompat-lompat antara kejadian saat ini, kejadian lampau, saat ini lagi, kejadian lampau, mengikuti arus pemikiran tokohnya. Awalnya saya agak-agak bingung ya, tapi kemudian terbiasa dan malah kita merasa lebih merasuk ke dalam pikiran Offred. Sudut pandang dalam novel ini seperti yang saya sebutkan adalah sudut pandang orang pertama, dan menurut saya cocok sekali untuk distopia, di mana kita jadi merasa tidak berdaya seperti tokohnya. Kita jadi menyerap, kenapa tokohnya harus menyerah saja dan tidak melawan. Kadang kalau kita membaca contohnya seperti The Hunger Games, Katniss itu kan jadi simbol perlawanan. Kenapa di novel ini tidak ada perlawanan? Kenapa tokohnya hanya menyerah saja? Nah, dengan masuk ke dalam pikiran tokohnya, kita bisa memahami betapa tidak berdayanya rakyat Gilead dalam novel ini. Penokohan dalam novel ini sepenuhnya disampaikan dari pikiran Offred, memorinya akan tokoh-tokoh tersebut, dan yang paling saya suka adalah dari imajinasinya. Masing-masing tokoh punya kekuatan dan kelemahannya sendiri, seperti Luke, suami Offred, Moira, sahabatnya yang lesbian dan menjadi lambang pemberontakan, Offglen sebagai sesama handmaid yang penuh misteri, bahkan hingga sang komandan dan istrinya yang mewakili sifat-sifat tertentu. Saya rasa interaksi dan proporsi antar tokohnya ini sangat pas, sepenuhnya membuat kita berempati pada masing-masing tokoh tanpa ada rasa sepenuhnya jahat. Saya juga ingin membahas tentang nama Offred. Tokohnya dinamai seperti itu karena menggambarkan penindasan perempuan yang bahkan tidak boleh memiliki nama sendiri. Dan sepanjang novel kita tidak pernah diberitahu siapa nama Offred sebenarnya. Tapi ada spekulasi nih di antara para pembaca, di mana ada sebuah adegan para handmaid saling berbisik satu sama lain. Alma, Jenin, Dolores, Moira, June. Semua nama ini kemudian dikaitkan dengan tokoh-tokoh yang muncul dalam buku, kecuali June. Sehingga banyak yang berspekulasi bahwa June adalah nama asli Offred. Margaret Atwood kemudian memberikan pernyataan bahwa sebenarnya itu bukan maksud originalnya, tapi cocok juga, sehingga beliau membebaskan pembaca untuk menganggap demikian. Akhirnya dalam adaptasi Hulu yang tadi sudah saya sebutkan, secara resmi nama asli Offred adalah June Osborne, untuk memberikan kedalaman karakter pada tokohnya. Kelebihan dan kekurangan buku ini, jika boleh saya sebutkan, beberapa kelebihannya adalah pembangunan dunianya atau biasa kita sebut world building. Gilead terasa nyata dan saya bisa membayangkan berjalan-jalan di sana, karena Margaret Atwood menggambarkannya dengan sangat baik. Kemudian interaksi antar tokohnya juga dalam proporsi yang pas, tidak ada yang terasa terlalu jahat atau sok pahlawan, kecuali pemerintah itu sendiri. Tema dan kejadian-kejadian dalam novel ini juga sangat mengena. Hampir semuanya emosional dengan caranya sendiri. Sehingga begitu mendekati bagian akhir, kita berasa akan dihempaskan berkali-kali oleh rentetan kejadian yang membuat kita merenung. Kekurangannya sudah sempat saya singgung tadi. Saya merasa bahwa 100 halaman pertama buku ini memberikan kesan yang berbeda dari yang saya harapkan, yaitu adalah bosan. Ya, saya merasa 100 halaman pertama novel ini membosankan. Saya tidak bisa menyalahkan ya, karena di halaman awal itulah bagaimana novel membangun dunianya. Dan tanpa pembangunan yang rinci itu, saya rasa bagian akhirnya tidak akan terasa cukup mengena. Tapi bagaimanapun dibandingkan dengan saingannya sesama distopia seperti 1984 karya George Orwell atau Lord of the Flies karya William Golding, bagian awalnya ini terasa sangat-sangat membosankan. Tapi jika kalian bisa bertahan melewati 100 halaman pertama, dari pertengahan sampai akhir, benar-benar menunjukkan kenapa novel ini layak mendapatkan penghargaan dan dikaji berulang-ulang. Sehingga saya katakan kekurangan itu tidak bisa membuat novel ini jadi tidak layak dibaca ya. Karena begitu pertengahan dan sampai akhir terasa sangat-sangat luar biasa. Terutama yang paling saya suka adalah dari bab 12 Jezebels ini. Sampai akhirnya itu tidak ada konflik yang pantas dilewatkan. Sehingga jika kalian sudah sampai ke Jezebels,
siap-siap buat tidak bisa menaruh buku ini sampai selesai. Untuk harga, novel ini di web resmi Togamas dihargai 103.550 setelah diskon. Tetapi seingat saya, ketika saya membelinya langsung di tahun 2022, harganya lebih murah daripada itu, sekitar 70 atau 80 ribuan. Karena ada diskon ya di Togamas. Sekarang buku ini sudah agak susah dicari dari online. Di web resmi Gramedia maupun marketplace pun tidak ada. Jadi kalau kalian menemukan buku ini baik offline maupun online, saran saya segera dibeli karena buku ini sangat pantas menghiasi daftar baca kalian. Kesimpulannya, bagaimana rasanya membaca buku ini? Buku ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka dengan distopia atau suka dengan tema feminisme dan patriarki. Karena seperti yang saya bahas, novel ini tidak hanya tentang penyalahgunaan kekuasaan, tetapi lebih membahas ke hak-hak perempuan. Menurut saya novel ini memang pantas didiskusikan dan sangat masuk akal karena Margaret Atwood menulisnya di masa kebangkitan gelombang kedua feminisme tahun 1960 sampai 1980-an. Beliau sendiri berkata bahwa beliau tidak menciptakan apapun karena cerita dan hukum dalam novel ini terinspirasi dari hal-hal yang pernah atau sedang terjadi di masa buku ini ditulis. Sehingga jelas sekali bahwa novel ini adalah respon dan refleksi dari gelombang kedua feminisme serta semacam spekulasi tentang apa yang mungkin terjadi jika hak-hak perempuan tidak dipertahankan. Salah satu hal yang menurut saya menarik adalah bahwa di bagian akhir buku ini terdapat sebuah catatan sejarah. Catatan sejarah dari The Handmaid's Tale yang isinya adalah kejadian atau kebijakan asli dalam sejarah yang menginspirasi kejadian-kejadian dalam novel ini. Sehingga kita betul-betul bisa merasakan kengeriannya. Ketika apa yang kita baca ini tidak sepenuhnya fiksi, karena sebagian besarnya atau bahkan semua pernah benar-benar terjadi. Demikian review The Handmaid's Tale kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Gimana nih menurut kalian? Apakah novel ini juga membuat kalian mikir panjang seperti saya setelah membacanya? Jika kalian suka pembahasan buku yang mendalam seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman membaca kalian. Di video selanjutnya, saya akan mengulas buku yang menceritakan tentang tentara Amerika kulit hitam yang jadi tawanan di desa kecil di Jepang. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalian juga bisa request buku apa yang ingin saya bahas, serta support channel ini lewat link yang ada di deskripsi. Follow juga Instagram memento.bookreview buat konten kepenulisan dan sneak peek review selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.